saya baru dengar sekarang nih. Iya. Eksklusif nih kayaknya di Udah Infosumbar lama nih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sara Infosumbar. Hari ini kalau udah set kayak gini pasti semuanya tahu dong. Ada yang spesial kali ini, kita kedatangan cast dari perjalanan pertama The Wheels of Life. Selamat datang di podcast Infosumbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, seger ya meskipun udah keliling Kota Padang dari kemarin ya udah ya? Iya, dari kemarin. Betul, dari kemarin. Dari kemarin. Mulai dari rumah ke rumah sih. Rumah ke rumah. Makan ke restoran ke restoran. Hari ini kita kedatangan yang spesial, cast dari perjalanan pertama. Ada produsernya langsung. Saya bukan produsernya. Sutradara. Oh, sutradara. Wah, kurang briefing. Auranya kali ya. Tapi ada keinginan. Enggak, saya udah cukup. Aku sutradaranya Om Arif. Oh iya, saya produsernya, ini sutradaranya. Diganti loh, gue ada pemainnya kalau gitu gimana tuh? Iya, saya penulis dan sutradaranya. Penulis dan sutradara udah Arif. Terus ada Muzaki juga. Panggilan nama lengkapnya apa sih? Muzaki Ramdan. Muzaki Ramdan, tapi biasa dipanggil Zaki. Iya. Yahya ya? Yahya. Oh, iya. Perannya Terus juga ada Dato Ahmad Tamimi. Tamimi Siregar. Siregar. Jauh loh dari Malaysia. Gimana Tapi Dato? marganya ada. Iya, aku penasaran banget kenapa ada Siregarnya. Ya kan anak Mandailing, anak Batak loh. Oh iya? Cuma lahir di sana. Kan mendebar gitu kan. Iya. Nggak ada garisnya. Berarti memang ada marganya. Iya. Oh. Malah aku presiden Halak Mandailing Malaysia Indonesia gitu. Oh iya, Persatuan Mandailing Malaysia itu Pak Ahmad Dato Tamimi Siregar, presidennya. Presidennya. Jadi aku halaknya, aku presidennya. Mandailing. Semacam ketua paguyuban kalau di kita. Oh, oke. Kayak Ikatan Keluarga Minang. Nah, gitu. iya. Nah, yang di Malaysia tuh se-Malaysianya Bapak ini ke presidennya. Iya. Presidennya. Bapak ini bapak asuhnya ya, Iya. teman semua. Waduh, keren sih. Ya, Terima itu kasih punya. sudah datang ke studionya Infosumbar hari ini. Terus juga selamat untuk hari ini ya, kita akan nonton bareng nanti sore gala premier dari perjalanan pertama. Insya Allah. Gimana? Aku ke udah Arif dulu deh. Ya. Gimana udah Arif? Perjalanannya panjang nih, padahal kemarin aku udah sempat nonton pre-screeningnya juga di November tahun lalu kan. Oh iya. Aku sudah nonton nih, tapi nggak boleh spoiler. Boleh spoiler ya. Gimana perjalanannya bisa melewati masa pandemik ini? Betul sekali. Jadi film ini sebenarnya udah dipersiapkan sejak sebelum pandemi. Nah. Jadi lebih tepatnya 2019 ketika skenarionya sudah di draft 7, kita memutuskan untuk memproduksi film ini. Tapi sebelum diproduksi, hal yang paling berat bagi kami adalah untuk memastikan dua aktor utama ini mempunyai kesiapan waktu dan kesiapan jadwal gitu. Karena kita tahu Bapak Tamimi di Malaysia adalah living legend, aktor legendaris Malaysia. Kemudian kita kenal banget Muzaki, rising starnya Indonesia yang jadwalnya super susah untuk bisa di keep gitu. Jadi akhirnya kita senang sekali di akhir 2019 kita bisa melakukan semacam sesi acting laboratory. Dua karakter utamanya sudah bertemu, melakukan proses karakter building bersama-sama waktu itu di Bukit Tinggi. Jadi di end of 2019 itu kita ngerasa udah yakin kalau ini kakek dan cucunya udah dikunci nih gitu. Oke. Jadi kita masuk ke tahapan produksi film itu di Januari dan Februari 2020. Pas 1 bulan sebelum Pandemi. syutingnya. Ini PR banget sih memang ya, apalagi menghadapi pandemi pasti susahnya tuh. Tapi dua kali lipat. kita nggak dapetin syukurnya kita syuting di sebelum pandemi. Oh, masih di Jenuh karena waktu itu Maret ya, akhir Maret. Februari baru di Iya, Indonesia. Benar. Benar. Pas selesai lockdown. Pas Iya. di lockdown. Pas pulang. Jadi kru Malaysia pulang, pemain Malaysia pulang, kru Jakarta pulang, pemain Jakarta pulang, lock. Waduh. Jadi sebenarnya syuting perjalanan pertama ini memang panjang, tapi kita cukup merasa terberkahi sih. Karena kita dapat melakukan proses pengambilan gambarnya sebelum ada pandemi. Pas sebelum pandemik. Seneng sih, seneng. Ternyata tidak kena pandemik ya. Maksudnya kalau sisanya kan memang di studio kan, editing dan lain-lain. Iya. Nah itu emang bisa dikerjain dari rumah, nanti tinggal kirim-kirim lah gitu. Iya, semua Jadi- proses editingnya itu kita by remote.
Nah, Jadi yang bikin musiknya di mana, yang editnya di mana, sutradaranya di mana, kita ikutin protokol pada saat itu. Pada saat itu. Tapi kalau syutingnya coba bayangin, kita ada lebih kurang 46 titik di Sumatera Barat. di Sumatera Barat. Dan bayangin kalau kita harus ngurusin izin dan yang nggak boleh keluar pasti Iya karena benar. pandemi. Apalagi lockdown kan waktu Apalagi itu. lockdown. Jadi PPKM level berapa gitu. Ya ampun. Susah banget, Gahe. Tuh, manggilnya Gahe, lagi berakrab. Nanti aku akan balik lagi ke Bang Arif. Kita akan cerita kenapa akhirnya pilihannya jatuh ke Muzaki dan juga Gahe. nggak. Tapi aku pindah ke Zaki dulu ya. Tahun 2019, umur kamu berapa waktu itu? 10. Sekarang promo filmnya buat tayang umurnya udah 12 tahun. Betul. Pasti a lot of things ya yang udah dikerjain juga. Pasti. Apa aja? Selain aku terakhir lihat kamu kayaknya di Gundala ya. Itu 2019. Ya, itu yang buat saya jatuh hati. Oke, berarti itu dulu baru ke sini. Iya. Iya. Oke. Gimana? Kenapa akhirnya setuju gitu? Pas dikabarin, kamu nggak main film ini? Gitu. Ceritanya menarik. Nah, Aku baru pertama kali dapat cerita tentang hubungan antara kakek dan cucu. yes. Dan yang lebih menarik lagi menggunakan bahasa baku Indonesia yang baik dan benar. Itu Iya, dia. itu PR Makanya kamu. itu jadi masalah paling sulit yang aku hadapi dari karakter Yahya menggunakan bahasa baku baik dan benar sama beberapa bahasa Minang. Terus sekarang masih ke bawah Yahyanya nggak sih, Bang? Oh iya masih. Iya kan? Masih. Kadang tiba-tiba dari bangku, kalau anak-anak seumur-umur kayak gini kan masih santai ngobrolnya kan. Tapi dia untuk umur 12 tahun, Sopan. iya sangat Oh, dewasa udah nonton juga. Oh iya udah. Aku udah nonton. Makanya ada gitu. Kayak, Aura Yahya masih auranya ada. itu masih ke bawah. Ya bisa ya. ya. Kalau Gae sendiri, nah ini kan Dato sebenarnya di sini menjadi Gae atau cucunya dari Yahya. Kok jadi cucunya? Menjadi kakeknya. Oh gitu. Kurang briefing lagi nih. Kurang minum deh kayaknya ya. Gimana Gae waktu pertama kali dihubungi untuk kerjasama di Indonesia, film Minang lagi gitu? Kalau film Minang itu pertama ya tahun 2017 sudah total. Sudah film pernah. Minang, Sila dan Sile, kesalunya Basu Minang, jadi salunya Yale. Kemudian waktu persiapan 2017 itu mungkin ide udah datang di Arif Iya. untuk melahirkan film ini. Jadi sudah dihin-hinkan, mungkinan Pak aku bikin gini ya. Aku cuma berdoa supaya aku sehat kan. Usiaku udah lanjut gitu, baru waktu syuting itu usia 7 tahun. Sekarang ini waktu rilis udah 27 tahun. Jadi usia 27 tahun itu masih segar gitu lagi. Emang bener sih. Aslinya memang seger banget loh. Iya loh, Iya kan? banget. Iya benar. Jadi waktu syuting itu usia yang diperlukan Arif ialah 70. Ya aku pas 7 tahun gitu. Tambah 001 Iya, tidak pas benar. itu. Jadi satu kebanggaan benarnya. Pertama dapat bermain di tanah leluhurku. Kemudian pasarannya juga dari segi ekonomiknya luas gitu. Selepas sekian puluhan tahun bermain di film, sinetron, stage di Malaysia. Jadi harus melebarkan sayapnya juga ke ruang itu. Jadi mungkin berbekalkan margaku, insya Allah ada simpatisan dari anakku di sini, di terutama sini anak-anak Medan, jangan mau lupa datang nonton ini. Jadi itulah. Sebenarnya terima kasih sebenarnya sama Arif melahirkan perjalanan pertama ini memang unik dan hebat. Iya. Ketemu anak Cadia ini juga, alhamdulillah. Aku penasaran banget sih sebenarnya dari Arif. Iya. Karena nggak hampir sih, semua karyanya udah Arif itu pasti ada budaya Minangnya yang diambil. Oh iya, karena saya lahir dan besar di Minang pertama. Yang kedua, saya mengagumi tokoh-tokoh dan para pemikir-pemikir Minangkabau. Dan saya merasa Minang itu mungkin bisa saya definisikan lewat cara-cara lain gitu. Nggak hanya dengan pakaian adat, misalnya tidak hanya dengan makanan, tapi juga salah satu yang paling besar itu yang mungkin beberapa dekade terakhir ini kita cukup ketertinggal adalah mewarisi pemikiran orang Minang. Jadi makanya saya titipkan di karakter Gaetan dan karakter Yahya ini adalah bagaimana di sebuah kebudayaan itu
menyelesaikan masalah. Jadi keputusan-keputusan yang diambil oleh Gaetan, keputusan yang diambil oleh Yahya, bagaimana orang melihat Yahya di trailer begitu sangat charming gitu, ya itu memang warisan pemikiran kita yang harus kita kembangkan dan kita ulang-ulang untuk percaya diri bahwasanya itu kita punya warisan pemikiran, kita punya cara mengambil keputusan yang beda gitu, dan kita harus bangga untuk itu. Ada ketakutan nggak di awal nih sebelum bukan perjalanan pertama aja, karena semuanya kan ada budaya Minang, ada ketakutan tersendiri nggak? Misal kayak, aduh kira-kira rame nggak sih yang nonton, rame nggak sih yang suka gitu, karena terlalu, kalau orang berpikiran kan itu segmented gitu, terlalu Minang gitu. Apakah ada ketakutan itu enggak? Sebenarnya dari awal sama sekali enggak ya, karena saya bukan lahir dari industrinya, tapi saya lahir dari dunia akademiknya. Jadi saya bikin filmnya juga bukan buat orang Minang sebenarnya, karena logikanya orang Minang seharusnya udah tahu banyak hal. Kalau saya berbaik sangka ya, orang Minang harusnya udah tahu banyak hal tentang Minangnya. Justru saya membuat film dengan tema pemikiran Minang ini untuk mengamplify bagaimana sih sebenarnya Minangkabau itu dengan segala paket yang ada di dalamnya itu, entah itu alamnya, budayanya, baik yang perlu kita infokan maupun di saat yang bersamaan perlu juga saya kritisi gitu. Karena bagi saya mencintai sesuatu itu bukan berarti mengagung-agungkannya, tetapi juga melekat di situ ada autokritik. Dan sejauh ini dari 2 film yang udah rilis itu cukup cukup tidak ada masalah yang begitu berarti lah, dari baik itu dari internal Minangnya sendiri, baik dari pihak adatnya, dari pihak ulamanya. Karena jujur saya lebih memilih untuk berdiskusi sebelum membuat karyanya daripada menghadirkan sensasi-sensasi setelah filmnya rilis. Itu sih. Sampai pemilihan tokoh nih untuk perjalanan pertama, kenapa harus ya? Karena aku pernah dengar ada aktor yang bilang kalau ketika skrip itu udah jatuh kepada seseorang berarti emang dialah jodohnya gitu. Tapi kenapa akhirnya memilih Gae dan juga Zaki nih? Kenapa? Jadi 2017, naskah ini sebenarnya saya tulis di 2017. Waktu itu anak saya masih 1. Sekarang anak saya udah 3. Pada saat itu yang saya berpikir adalah Pak Tamimi kan main di Surau dan Sile tuh, ada 5 scene. Terus saya berpikir kayaknya Pak Tamimi cocok deh buat jadiin karakter Pak Tan. Karena Pak Tan itu, Gaetan itu adalah orang yang sebenarnya looks like good looking, good personality, tapi di dalamnya tuh banyak sekali rahasia, misteri-misteri yang harus dipecahkan gitu. Dan benar kata orang, ada tipikal penulis skenario itu yang sedang menulis, saya udah ngebayangin orangnya. Jadi saya pas lagi nulis tuh udah ngebayangin wajahnya Gaetan. Nah, apa jadinya kalau seandainya ada takdir untuk membuat saya tidak berjodoh dengan Gaetan, itu saya bisa frustasi itu. Nah, bingung ya, karena pas nulis tuh yang dibayangin langsung, apakah itu karakter Gaetan itu emang Datuk gitu? Emang? Iya, saya ngerasanya memang karena saya kenal Datuk udah sejak 2010 ya, waktu saya masih kuliah. Jadi kayaknya memang Pak Datuk cocok banget nih buat ini nih gitu, karena kita tidak sedang mengeksploitasi kesedihan, kita mengeksploitasi karakter sebenarnya. Makanya pas saya lagi nulis, jadi sebenarnya perjalanan pertama ini udah kepotong sama film saya sendiri kan. Jadi sebenarnya perjalanan pertama saya tulis dulu, dipotong sama Liam dan Laila. Habis itu setelah itu saya baru bangkit lagi, bahwasanya gimana sih bikin cerita ini bisa lebih solid gitu. Nah, pas Muzaki hadir di perfilman Indonesia, saya ngerasa wah ini kayaknya ini cucunya. Baru ketemu. Jadi pas lagi nulis itu kebayangin cucu itu nggak kebayang tuh wajah siapa gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk memberanikan diri, tidak ke manajernya Muzaki dan juga tidak lewat produser saya langsung menghubungi Muzaki secara direct. Oh ya? Iya. Waduh. Seperti saya melamar istri saya. Dipropos langsung gitu ke orangnya. Jadi saya propose langsung, saya minta izin ketemu sama ibunya Zaki. Saya sampaikan visi cerita ini dan saya bilang saya berharap sekali bisa bekerja sama dengan Muzaki sebagai seorang aktor yang saya hormati. Itu aja. Very professional. Aduh. Ya. Very professional. Kalau Gae sendiri gimana?
Ya, tokohnya itu emang ngerasa kayak, wah ini kok saya banget gitu. sebenarnya Ada begini, nggak kayak gitu? kadang-kadang untuk laluan itu agak mudah karena saya juga punya 8 cucu, punya anak 4 dan punya 5, punya 5 anak. Jadi laluan-laluan itu seperti apa yang di dalam perjalanan pertama, sebahagiannya darinya sudah saya lalui dan kesilapannya juga sudah saya buatkan. Pembaikannya sedang berlangsung. Jadi waktu pertama kali nonton, waktu film di Jogja, di menit ketiga saya sudah bocor. Saya sudah bocor terus sampai ke akhir, nggak bisa lagi. Karena ini laluan hidupku yang kulalui, kesilapan yang kubikin, jadi harus dibaiki. Maksudnya saya ingin menyampaikan juga kepada yang sudah menjadi kakek, menjadi kakek untuk nonton perjalanan pertama. Mungkin suatu usia kita masih ada, mungkin boleh kita perbaiki, kita mungkin boleh memohon maaf dari kesilapan-kesilapan kita yang lalu. Jadi melalui perjalanan pertama ini secara khusus bukan ini campaign enggak, tapi ini benar ini karena memang saya lalui waktu pertama nonton. Inilah yang harus kita lihat, masa lalu kita yang kita tak sadar kesilapan itu sudah dibuat, neglecting the children, the quality time yang kita perlukan kepada anak-anak kita lepaskan, dan harus lihat. Jadi untuk saya ini sebagai mengimbau kesalahan masa lalu, jadi perbaikilah. Jadi pada saya itu, ya, alhamdulillah. Jadi pengalaman seusia itu, 27 tahun itu, saya lalui aja. Jadi persiapan yang dibuat oleh Arif udah siap, jadi hanya saya laksanakan aja tanpa bermain gitu, tanpa acting gitu. Jadi itulah yang saya lahirkan dari apa yang saya tahu. Ini wajib ditonton sih. Gue berani bilang wajib karena emang tidak seperti dibuat-buat. Nah. Karena emang kayak ini kalau dibilang cucu dan kakek beneran orang pada percaya gitu. Believable ya? Iya. Tampangnya anak musuh saya tampang gini. Jadi pas lagi syuting gini jadi kangen cucu terus nggak tuh? Kok Ato sih jadi gini? Iya, Ato juga, bener juga. Oh panggil Ato juga ya? Iya. Jadi kangen cucu kan jadinya? Iya, tapi walaupun bandel tapi cadian. Percaya nih, Gay. Pasti banyak yang penasaran kenapa Gay bahasa Minangnya jadi kayak orang Minang banget. Belajarnya dari kapan? Dari 2010 itu bukan? Berhubung ya Negeri Sembilan itu sebagian orangnya orang Minang. Jadi pertama kali saya nonton waktu itu Sabainan Alwi datang ke Seremban Negeri Sembilan dibawa oleh almarhum Datuk Sri Samad Idris. Dia juga Menteri Besar orang Minang ketika itu. Tahun berapa kira-kira? Tahun 62. 62. Jadi waktu itu sudah rakyat bahasa Minang. Jadi kemudian waktu kuliah major saya acting teater. Jadi randai adalah kajianku. Jadi kalau nggak berbahasa Minang untuk Mama Irato, Denlang, Kesandonyo, kalau tidak pasti bahasa Minang memang nggak boleh. Jadi harus pas bahasa Minangnya itu. Iya. Jadi simbol-simbol bahasa Minang itu harus dipahami, melodinya, struktur telatok denangnya itu harus dipahami. Mangalu cuma mendenang-denang candukol jadi harus paham. Jadi mulai itu saya akrab bahasa Minang. Jadi kebetulan waktu itu buat film akrab saya dengan budaya Minang itu walaupun saya mendailing tapi terlalu dalam. Makanya kalau di orang mendailing kaum murtad nggak apa-apa. Senang gitu kan. Waktu saya membuat sinetron serial Suro dan Sile, bukan Tabang Lajuo di Padang Panjang itu Aris masih S1. Yaitu kami berkenalan gitu, mulai interaksi dan mengenali dia dari jauh. Jadi dilihat dari jauh ya anak-anak cadia nih satu ketika lentilai. Jadi waktu dia buat S2 terus dihubungi Pak. Suro dan Sile itu adalah karya tesis S2 saya sebenarnya. Justru dari tugas ya? Iya. Jadi saya ada profesor saya namanya Profesor Rahayu Supangga. Dia yang men-trigger saya untuk nggak hanya bikin film untuk library kampus katanya. Makanya Suro dan Sile itu saya desain memang untuk bisa diterima oleh masyarakat luas. Mendunia. Iya.
Mendunia. Nggak cuma Indonesia loh yang tayang. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mendunia saudara-saudara. Mana ada? Eropa, Amerika, Australia. Wih. Jadi bualan, jadi permainan, dia sering ke sana. Bisa jadi harus dibanggakan gitu. Iya benar. Walaupun merupakan mata kuliah kan, tapi enggak, hasilnya lain. Gitu. Ya, masih belajar. Ini sutradara kita nih. Next. Tuh, gimana Pak sutradara? Gimana? Memang ada keinginan untuk jadi sutradara? Iya, gitu deh. Dari mana awalnya? Kenapa bisa mau jadi sutradara? Bukannya jadi aktor lebih enak? Enggak, pengen di belakang layar. Kenapa? Kayak tahu, pengen coba yang beda. Dia punya potensi banget. Banget. Apa yang terjadi di set? Kenapa bisa akhirnya Zaki pengen gitu? Oh jadi sutradara ini apa gitu? Tahu sih pengen bikin film aja. Jadi Zaki itu kalau lagi syuting itu dia lebih suka di belakang kamera, lebih suka merhatiin lensa, terus dipakai handphonenya sendiri dia bikin shot, dia ngarahin orang, terus dia edit sendiri. Ya hasilnya bagus. Oh berarti udah ada bakat. Bakatnya Tapi Tapi- ingat-ingat pas di lokasi syuting. Oh, iya. Cita-citanya dulu apa? Langsung itu aja. Langsung gitu aja udah. Lahir gitu. Berarti waktu lagi main film jadi aktor, sadar kayaknya lebih seru dibalik itu deh gitu. Ya, Lebih dari hasil seru. karyanya walaupun dengan HP, jadi hasilnya bagus, metafornya ada, visual cerita gitu kan. Jadi kita melihat karyanya. Tapi dia aktor yang baik. Baik, Dia banget. aktor yang keren. Oh coba bilang baik ya, bagus banget. Wes, amin. Amin. Alhamdulillah ya. Karena mudanya aja gini loh, apalagi nanti kesekian tahun lagi kalau diseriusin banget dan udah ada keinginan untuk ke arah ke situ, Mungkin jadi dia jadi sutradara Indonesia termuda besok. bisa jadi ya. Bisa jadi. Amin. Ikut sama udah ada terus, Iya. tempelin. Jadi produser ya katanya. Iya, jadi Itu produser. keren ya. Dulunya ya? Udah kebukti ya? Oh, iya. Oke. Tapi Zaki katanya ada bocoran dari tim Daber juga. Daber apa tuh? Dari Nusa. Masih sampai sekarang? Sekarang udah enggak sih? Enggak. Terakhir tuh kalau salah Film, movie-nya. Enggak, series buat Series. Rara. Iya. Nah, itu tuh. Rara loh. Bisa nggak contohin dikit? Enggak, maksudnya buat series Rara, tapi aku tetap jadi Nusa. Oh, coba jadi Nusa gimana tuh? Ada scene masih inget nggak? Suara aku udah mulai berubah jadi. Dia udah sunat sekarang. Oh, oke. Jadi pas sudah selesai series Rara terus baru sunat. Oh, Udah gitu. selesai. Oh, gitu. Terus gue kontrak loh. Pasti Kontrak udah selesai nih. jadi Yang juga belum sunat. Jadi pas Udah 2 tahun kan karena udah 2 itu. tahun. Makanya kalau diperhatiin di filmnya nanti, diperhatiin dia yang sekarang udah beda banget. Beda Ya, banget. kaget waktu ketemu di Jakarta tanggal 6. Kok Kok Zaki? beda? Kok beneran? Dulu masih mungil. Iya, dia kan kapan kamu nikah gitu? Dari anak kecil gitu, cabi, caming, kok jadi udah lajang gitu? Iya karena aku pas baru datang tadi kayak kok beda banget. Ya, iya, Iya beda banget, dulu masih mungil gitu kayaknya. Nambah berapa senti tingginya? Banyak. Ngomong banyak dia. Ngomongnya Ngomong banyak dia. Filmnya udah tambah banyak soalnya. Oh iya, Tot. Jam terbang ya, 2 tahun loh. Banyak pasti proyek-proyekannya di antara itu. Iya. Iya. Kalau Bang Arif melihat industri perfilman nih, untuk anak daerah, dia masuk ke nasional, susah nggak? Wah. Gue yakin ini pasti banyak banget yang bingung untuk memulai ke arah situ. Sebenarnya yang paling penting itu adalah kita menemukan dulu diri kita itu siapa gitu. Jadi kalau misalnya kalau mau itu adalah kanal digital maupun sinema itu kan sebenarnya adalah tempat penayangan ya. Tapi kalau misalnya kita mencoba menggali potensi diri dan identitas diri itu sebenarnya sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk memperkenalkan diri lewat karya. Oke. Jadi mau itu dimulai dari film pendek, mau itu dimulai dari ditayangkan oleh digital platform yang tidak berbayar misalnya atau gratis seperti YouTube atau apa, itu justru malah kesempatan untuk memperkenalkan diri ke dunia yang lebih luas dengan cara yang tepat. Kalau dulu saya juga
tidak tiba-tiba langsung bikin Seru dan Sile, tapi juga sempat ikut beberapa festival film. Ada yang diterima juga, ada yang ditolak juga gitu. Oke. Berarti maksudnya masih ketemu gitu masa-masa di mana emang jatuh bangun gitu ya? Oh iya, karena proses itu sebenarnya bukan soal jatuh bangun ya, tapi sejauh mana kita bisa meyakinkan orang lain bahwa kita itu punya sebuah tawaran pemikiran yang akan kita tuangkan lewat film. Karena kalau bikin film, semua orang sekarang udah bisa bikin film. Benar. Cuman film seperti apa, identitas yang seperti apa yang pengen kita offer ke penonton yang lebih luas gitu. Dan bagi saya sendiri, mau teman-teman bikin filmnya pakai kamera handphone, mau pakai kamera mirrorless, saya lebih cenderung lebih menghargai soal kualitas ideologi dan idealisme yang diperjuangkan di lewat benda-benda ini gitu. Jadi saya biasa aja tuh nonton dari kiriman teman-teman, kiriman teman-teman mahasiswa, saya tonton aja. Karena mereka sedang mencoba memperkenalkan diri mereka, idealisme mereka lewat film. Jadi bukan film sebagai tujuan utama, tapi film sebagai alat komunikasinya. Apa sih pesan yang pengen disampaikan oleh Uda Arif lewat film Perjalanan Pertama ini? Film Perjalanan Pertama ini sebenarnya sangat personal ya, karena bagi saya ini adalah warning sign. Karena inget banget dulu nulisnya masih anaknya waktu itu masih 1, jadi saya cuman bikin rambu-rambu lampu kuning buat diri saya sendiri, gimana saya mencoba untuk mudah-mudahan tidak terpeleset seperti karakter-karakter yang ada di dalam film ini. Dan harapannya adalah sekarang itu kan memang zamannya manusia, para ayah, memang situasi zamannya menuntut untuk mencari nafkah yang kadang harus pisah kota, pisah negara, pisah provinsi. Itu nggak hanya terjadi zaman sekarang, di zaman dulu juga udah kayak gitu. Makanya di Minangkabau itu ada istilahnya social attachment. Jadi anak cucu itu dibesarkan oleh lingkungan sosialnya, terutama kakek dan neneknya gitu. Itu biasa aja, cuman gimana kehadiran ayah itu menjadi berarti ketika dia ada gitu. Jadi bukan soal durasi pertemuan lagi kalau di zaman sekarang ya. Tapi syukur-syukurlah masih ada beberapa orang tua yang punya privilege bisa mempunyai banyak waktu bersama anaknya. Dan bagi yang enggak, mudah-mudahan film ini bisa menjadi sebuah jendela juga sih, bagaimana seharusnya kalau ternyata membesarkan anak itu nggak cukup dengan uang aja, membesarkan anak itu nggak cukup dengan liburan aja, dan membesarkan anak itu ternyata nggak cukup dengan rupiah-rupiah yang kita kumpulkan, yang kita niatkan untuk keluarga. Tapi di saat yang bersamaan kadang-kadang para laki-laki, para ayah juga terjebak soal waktu dan atensi itu. Harapannya itu sih. Harapannya. Tapi bukan sedikit pun saya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun, karena saya juga sedang belajar menjadi ayah dan nggak ada manual booknya juga. Nggak ada manual booknya juga untuk jadi seorang ayah. Tapi mudah-mudahan dari perjalanan Gaetan dan Yahya kita bisa ngelihat lagi bagaimana kemesraan yang sebenarnya bisa kita dapatkan di depan mata kita sendiri. Kalau karakter Gae sendiri, pesannya apa yang pengen disampaikan? Ya, pesannya tadi secara jujur sudah disebutkan tadi. Karena perlu kita lihat kesilapan-kesilapan mungkin. Tapi apa yang diceritakan oleh Arif di dalam perjalanan pertama ini mungkin akan pernah dan bahkan dilalui oleh siapapun, sebagai ingatan mungkin, sebagai pesan gitu, mungkin sebagai mengimbau kesilapan seperti saya sebut tadi, apa yang berlaku sepanjang laluan hidup kita dalam mengendalikan menafkahi famili, prioritas yang mana yang silap kita buat dan sebagainya. Mungkin kita perlu perbaiki. Tapi insya Allah perjalanan pertama ini terlalu universal sifatnya. Kalau di mana dunia pun melihat film ini nanti, walaupun beda budaya yang diangkat melalui sebagai basis penceritaan, tetapi naluri dan sifat manusia itu tetap sama. Cuma cara pertuturan mungkin komunikasinya berbeda. Kalau yang mungkin ada famili yang komunikasinya keras gitu. Kalau di kalangan Batak itu mungkin keras seperti itu. Saya mungkin kalangan orang Sunda atau orang Jawa mungkin lebih lembut. Tetapi itulah apa yang dipaparkan itu universal sifatnya.
siapapun boleh melihatnya dan tidak akan terpengaruh dengan latarnya Minang, budayanya Minang, tidak akan ada. Pastinya melihat kita itu cerita manusia gitu yang dan film ketiga ini pas total untuk manusia seluruh dunia dimanapun. Kalau selagi ada subtitle boleh difahami, akan memahami laluan-laluan itu. Betul. Seneng sih karena Bang Arif, aku tuh kemarin sempat searching cerita film tentang kakek dan cucu. Memang tidak banyak referensi. Oh iya? Serius? Bapak dengan anak, ibu dengan anak ya kan? Dengar pas dikasih. Sini juga. Ya sebenarnya karena saya memang penonton film keluarga ya. Maksud tuh beberapa film yang sangat saya cukup memorable itu misalnya kayak The Pursuit of Happiness, si Will Smith sama anaknya itu. Sama anaknya. Atau yang sama harimau itu Life of Pi. Life of Pi. Nah, jadi saya berpikir kalau cerita tentang ayah, ibu, anak itu udah banyak. Common banget dan saya pikir kenapa kita nggak coba dengan kakek ya gitu. Saya juga kebetulan adalah termasuk cucu yang nggak begitu banyak interaksi dengan kakek. Itu dia. Karena kakek saya itu yang dari ibu waktu saya masih 3 tahun udah meninggal. Yang dari ayah saya itu waktu saya umur SD, kakek saya tuh udah uzur, tapi beliau tuh backgroundnya pendidik, jadi masih sempat dapat uang pas bagi rapor itulah, angka 9 dikasih berapa gitu. Iya. Cuman alhamdulillah saya mendapatkan berkah punya pengalaman yang banyak sekali berkendara dengan ayah saya. Jadi karena saya anak bungsu, ketika saya lahir tuh umur ayah saya kan udah agak lebih dewasa kan, udah lebih matang. Jadi akhirnya saya punya banyak sekali ratusan kilometer bersama ayah saya dengan perjalanan berkendara itu. Jadi gimana rantai putus, kopling putus, segala macam itu saya ngerasain. Jadi itu sebenarnya saya capture keindahan saya dengan ayah saya. Cuman syukurnya masalah itu nggak pernah saya rasain gitu. Saya cuma ngerasain gimana sih orang-orang yang nggak pernah atau mungkin kurang dapetin touch dari orang tuanya gitu. Nah itu sebenarnya saya combine. Sebenarnya apa yang saya bikin tuh dekat-dekat kita aja. Kayak Surau dan Sila itu kan masa kecil saya sama teman-teman. Terus kalau yang Liam Laila itu adalah cerita tentang teman saya. Kalau yang perjalanan pertama ini ya kisah saya nakut-nakutin diri saya aja gitu. Kalau saya kakek, nakut-nakutin biar nggak terjebak seperti beberapa karakter ini. Kalau saya kakek, pengalaman kakek nggak ada. Kakek sebelah ibu meninggalnya awal. Kakek sebelah bapak, mereka di Langkat, Sumatera Utara, di Medan. Jadi waktu usia saya 20, pas mulai dinas, waktu itu saya bawa ayah saya pulang, ketemu sama bapaknya. Dan itu pertama kali saya ketemu sama kakek saya. Saya baru dengar sekarang nih. Iya. Eksklusif nih kayaknya di Udah Info lama ya. Lama nggak ketemu, terus dibawa pulang. Dibawa pulang. Saya bawa pulang setelah 40 tahun merantau. Jadi hajat saya itu kalau gajian dinas pertama saya bilang sama bapak, saya dengan arwah itu tidak komunikasi karena hubungan ayah dan anak ketika itu zaman itu sayangnya cuma disimpan, nggak diungkap gitu. Hanya melalui adik, melalui emak. Tapi sayangnya kerap walaupun dibantai sama kayu karena salah kita, tapi sayangnya sampai sudah. Jadi hadiah pertama yang saya harus bagikan kepada almarhum adalah aku akan bawa pulang kamu ketemu sama ibu bapak kamu. Dan itu pertama kali aku melihat kakekku yang sebenar. Jadi alhamdulillah waktu usia 20 itu kakekku dan itu nenek begitu. Jadi sempat mereka pulang dan ikut pulang sekali. Dan selepas pulang itu almarhum fisiknya. Iya banget. Iya. Waktu almarhum pulang fisiknya pulang, jiwanya udah masih tinggal di kampungnya. Jadi itu kelihatan sekali sampailah akhir umurnya. Itu makanya saya bilang perjalanan pertama adalah perjalanan hidupku juga yang belum diungkap sama Syarif. Terbongkar loh hari ini. Kok bisa? Ceritanya jadi mirip. Iya. Makanya saya bocor dari menit ketika menuju. Karena memang faktanya di zaman dulu memang banyak gitu ya. Saya juga ada kenalan seorang profesor. Itu dia juga bertemu ayah itu cuma sekali 6 bulan karena ayahnya seorang pedagang. Tetapi
isu-isu zaman sekarang itu nggak kebaca tuh zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu kan identik dengan membahagiakan anak dengan uang aja. Kalau zaman dulu itu ayah-ayah itu tetap dirindukan. Jadi walaupun ketemunya 6 bulan, 9 bulan, anak-anaknya tetap jadi profesor tuh gitu. Terus ayahnya setiap pulang tetap dirindukan gitu. Jadi suasana rumah itu tetap hangat ketika ada ayahnya. Dan itu yang mereka tunggu selama 6 bulan terakhir atau 9 bulan terakhir. Nah zaman sekarang kan yang krisisnya adalah bahkan ayah itu tidak diharapkan kehadirannya gitu. Mending lu gak pulang sama sekali deh gitu, daripada lu pulang tapi cuman ngasih uang habis itu lu pergi lagi terus lu mikirin yang lain. Nah itu sebenarnya yang mudah-mudahan bisa jadi refleksi buat kita semua. Kalau Zaki sendiri deket gak sama ayah? Dekat. Banget? Deket aja. Deket aja. Sadar gak sih? Karena aku di luar kota. Oh kan di luar kota. Tapi aku selalu apakah ini terjadi dengan keluarga-keluarga lain ya? Karena kalau anak laki-laki sama ayah tuh jarang ada yang bisa ngobrol. Bener apa enggak itu? Ada yang kali gitu. Ada yang sampai kayak gitu. sekarang. Kayak ada gengsinya gitu loh udah. Anak Kalau laki-laki aku saya ya kalau aku ngobrol kayak gitu, iya bener. Kalau saya ngobrol, Iya. Ngobrol. saya dari SD itu udah ceritain apa aja ke ayah saya. Dan itu biasanya terjadi di kendaraan roda 2. Kalau lagi di jalan gitu ya. Iya. Gak bisa kan ngobrol kalau anaknya cewek. Karena kalau cewek kan Karena saya kebetulan nggak punya saudara perempuan. Oh. Jadi pilihan ngobrol saya itu ya memang dengan ayah dan ibu saya. Dan sampai seminggu yang lalu saya dapat demam tinggi, itu yang masih ngurusin saya itu ayah dan ibu saya. Sedekat itu loh. Iya, dan saya udah punya anak 3 pun tetap menemenin ayah dan ibu saya pergi barale. Dan anak-anak saya tinggal. Saya jadi posisi jadi ayah. Saya jadi anak saya tinggalin bersama istri saya nganterin ayah dan ibu saya pergi kondangan. Yes. Itu alhamdulillah valid itu. Ini umur Zaki ini bentar lagi udah gak mau diajak kondangan lagi nih biasanya. Umur segini. Kalau kapan terakhir pergi kondangan nemenin? Iya kan? Aku selalu gak mau. Nah kan? Kenapa coba? Kenapa nggak mau kondangan? Iya, kenapa nggak mau? Saya masih. Karena anak cowok itu kan, sadar nggak sih Pak? Udah Ari pasti sadar deh, teman-teman di lingkungannya kayak gitu kan? Iya. Kenapa? Tapi karena itu masih jadi misteri loh. Kenapa anak laki-laki kalau sama ayahnya canggung? Oh, nah itu tuh yang mudah-mudahan kejawab di perjalanan pertama sebenarnya. Dia tidak, anakku gitu. Nah, Saya juga dengan almarhum canggung, tapi dengan cewek jadi. iya. Bisa ngobrol. 2 cewek anakku, ya aman. Apa gitu. Tapi dengan laki-laki itu dia yang bicara, aku diam, nggak tahu apa yang membicarakan. Iya bingung, kecanggung gitu. Canggung, aku yang canggung, mereka enggak. Aku yang canggung. Mau bicara sama anak laki cowok ini gimana ya? Topiknya apa ya? Iya kan, ini dari sudut pandang kakek loh. Sudut pandang kakek, sudut pandang ayah, sudut pandang anak nih. Iya. Coba, kalau kamu gimana? Kalau Dengan sama cucu ayah? nggak boleh, insya Allah sekarang. Tuh, sebagai seorang cucu dan juga anak laki-laki, kalau ngobrol sama ayah tuh pengennya obrolnya kayak apa? Aku sih nunggu dipancing dulu. Aku gak mau membuat topik. Topiknya jangan dari gue. Kalau Arif dari kecil emang suka ngelapor. Jadi pulang sekolah itu pas makan malam itu dari surau itu ngobrolin tuh apa yang dikerjain seharian. Tadi mukulin siapa, terus tadi bercandain anak siapa, terus tadi siapa aja orang tua temannya. Papanya tulisnya gitu. Oh iya. Ya. Apa? Karena itu tadi kali ada hubungannya karena pas saya lahir umur ayah saya tuh udah di atas 40. Jadi tingkat kedewasaannya, kematangannya segala macamnya secara psikologi pun udah berkembang. Iya. Toh juga abang-abang saya kabarnya juga sering kena marah juga, tapi pas di giliran saya udah enggak kan gitu. Oh iya. Jadi memang tetap ada hubungan faktor psikologis, faktor umur sama faktor kedewasaan itu. Jadi dari kecil karena jarak saya sama yang lain itu cukup jauh umurnya, jadi saya teman ngobrol itu ya ayah dan ibu saya. Sedekat itu loh, tuh. Aku penasaran sama Zaki nih. Dengan karakter Yahya, apa sih yang kamu lihat gitu? Maksudnya? Kamu kan jadi Yahya. Di karakter Yahya tuh seperti apa kalau kamu lihat? Ya. Jangan sampai lah ya banyak ya di luar sana ya. Iya kasihan ya. Kasihan. Sedih ya? Orang itu ikhlas. Nah, Ikhlas hidupnya kayak gimana dia ikhlas.
Pokoknya dia manut aja gitu ya. Karena aku lihat di scene awal, ini cuplikan dikit aja. Aduh, jangan spoiler. Enggak spoiler. Ada scene yang Yahya tuh meskipun dia nggak suka, tapi dia masih kerjain gitu. Iya. Ada scene yang kayak gitu. Iya. Makanya aku bingung di awal-awal. Kamu nonton? Aku belum nonton. Oh, dia belum nonton. Seriusan belum. Aku jadi pas premiere tuh ada apa? Ada welcome speech. Ada gitu deh. Akhirnya kan ada beberapa Betul. studio. Aku lagi ke studio 1 dari 5 menit ya. Aku kan pengen komiknya doang. Oh iya. Nanti sore nih. Nanti sore mesti nonton full. Harus nonton full. Ada scene yang itu, jadi aku ngerasa kayaknya kok ini aku banget. Ya. Karena waktu kecil kan canggung sama kakek itu canggung, Iya. sama ayah canggung gitu. Apakah tipikal orang Minang atau emang keluarga-keluarga pada umumnya seperti itu gitu adanya? Batanya sama juga. Iya, kayak gitu Canggung. ya. Iya. Canggung. Sayang tapi canggung. Nggak tahu gimana. Iya. Kalau saya sih masih ngerasa saya baru kemarin sore jadi anak TK. Jadi saya masih hafal apapun yang saya jalanin sama ayah dan ibu saya. Makanya saya pengen share cinta itu lewat film ini. Jadi ya saya merasa bersyukur dan semoga anak saya ngerasain apa yang saya rasain Iya. dari orang tua itu aja. Amin. Aku sih besar harapannya perjalanan pertama bisa jalan terus panjang perjalanannya, mengikuti Amin. saudara-saudaranya yang sebelumnya. Amin. Surau dan Sile, Iya. Liam dan Laila. Amin. Amin ya rabbal alamin. Banyak disukai sama banyak orang karena aku rekomendasiin ini film wajib banget ditonton. Nangis aku nontonnya. Waktu itu Ya. di pre-screen kalau nggak salah kan ada 2 layar dah aku ingat. Aku nonton dua-duanya dan nangis 2 kali. Oh, berarti nontonnya 2 kali? Nonton aku 2 kali. Ini jaminan dari Uni ini. Tuh, harus nonton. Karena filmnya kemarin juga sempat tayang di Jogja Asian Asian Film Festival. Terus di Australia juga. Iya, di Muslim International Film Festival. Gimana tuh? Pas dikabarin gitu. Wah, jadi kan awalnya kita udah tempat deg-degan kan, nih kapan ya pandeminya selesai, kapan ya filmnya mau dirilis. Terus ketika kita coba apply ke beberapa festival, Australia yang pertama kali menanggapi itu dan menurut mereka ini salah satu film terbaik yang bisa dinominasikan sebagai film keluarga. Saya ngerasa apa ya, sebagai untuk uji publik, saya ngerasa berarti bahasa yang kita gunakan di dalam film itu ya bahasa film itu sendiri. Berarti film language kita sampai dan pesan kita mudah-mudahan juga sampai ke mereka gitu. Makanya dari sana ke JAV kita juga melihat respon-respon yang sangat organik, natural dari pengunjung festivalnya dan kita makin semangat bahwasanya energi yang kita bawa ini mudah-mudahan memang energi yang sedang dibutuhkan di Indonesia gitu. Karena ini jadi warna baru, ceritanya fresh, konfliknya belum ada di film manapun. Amin. Nah, penokohan kakek dan cucu ini juga sesuatu yang unik gitu di industri film. Jadi mudah-mudahan ini disukai banyak orang dan harus suka sih menurut aku ya. Amin. Aku aja nangis banget loh nonton ini. Amin. Karena langsung kayak gue sama kakek gue nggak gini nih gitu. Ya. Jadi kayak Alhamdulillah. sentilan gitu. Jadi mikir-mikir buat cari suami kan? Iya. Siapa nih laki gue? Udah Rif, emang dari awal direncanakan akan ikut festival film ini dari awal memang akan direncanakan Enggak sih. seperti itu? Sebenarnya kalau saya sama produser saya namanya Dendi Renando itu kita bikin film itu sesuai dengan apa yang mau kita kan berawal dari director statement sebenarnya. Ya. Kita mau ngebahas statement apa nih gitu. Jadi kalau saya boleh cerita dikit, produser saya itu juga anaknya masih kecil-kecil. Terus kami sempat ngobrol di sebuah parkiran mobil waktu kami lagi mau preview film Liam dan Laila waktu itu. Dia udah punya anak perempuan waktu itu, saya belum. Oke. Dia berpikir gimana ya kira-kira apakah mungkin anak perempuan saya dapatlah suami atau pendamping hidup minimal sebaik dia. Ini pakai kata minimal loh. Oke. Itu menandakan bahwa dia juga nggak sempurna kan. Iya. Terus saya jadi kepikiran gitu kan, waktu itu anak saya baru 1 kan. Iya. Wah iya ya. Gimana ke depannya nih gitu. Jadi akhirnya kami waktu itu membuat sebuah kesimpulan
berarti awalnya itu adalah membuat anak perempuan kita itu nyaman. Gimana cara bikin nyamannya? Ya kita harus jadi ayah yang seharusnya diharapkan oleh anak-anak kita gitu. Wah, gimana nih metode untuk menjadi ayah yang diharapkan itu? Kan nggak gampang. Teori parenting, teori psikologi itu kan banyak banget tuh. Dan kita sampai nggak tahu mana yang harus kita dengerin, mana yang nggak gitu. Akhirnya kayaknya lewat film deh. Kayaknya lewat film deh. Kita harus share ini lewat film deh. Karena dia juga ngerasain gimana orang tuanya mendidik dia dulu. Nyaris seperti saya karena kebetulan kami dari kota yang sama ya. Saya dan produser saya itu sama-sama dari Bukit Tinggi. Kami nikmatin kok kena marah, kami nikmatin kok didiemin gitu, bukan malahnya berjarak seperti zaman sekarang. Jadi jangan-jangan teori orang tua kita dulu itu udah bener tuh, Rif, gitu. Awalnya mikir gitu aja. Makanya kakek ke Yahya itu ya sebagaimana kita melihat Yahya di layar, berarti seperti itulah yang diwariskan oleh kakeknya ke dia gitu. Walaupun Yahya kehilangan ada 1 atau 2 orang sosok di dalam hidupnya gitu. Ya berarti bagaimana Yahya itu adalah cerminan dari kakeknya. Itu nggak bisa dipungkiri. Secara genetika, secara pola asuh, apalagi di Amerika sama di Singapura sekarang lagi marak-maraknya ada metode grand parenting. Metode baru untuk membesarkan anak, mengedukasi. Betul. Ini PR banget sih buat kita nih, calon-calon orang tua ya. Tuh. Pinter-pinter memilih ya. Aku senang banget hari ini bisa ngobrol langsung sama Datu, sama Zaki, sama Uda Arif. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol bareng lagi. Karena kayaknya waktu ini tidak cukup ya. Masih banyak yang bisa kita obrolin nanti selanjutnya. Mudah-mudahan, sore nanti ketemu lagi, nonton bareng juga. Mudah-mudahan filmnya disukai banyak orang. Amin. Dan aku percaya sih pasti bakal banyak orang yang suka. Amin. Nonton aja dari menit ketiga udah langsung nangis. Belum nonton kan? Siap-siap Anda ya. Di Malaysia pun mulai tanggal 18 Agustus. Yes, film ini sudah bisa ditonton nanti di tanggal 18 Agustus di Malaysia, 14 Juli di Indonesia. Di Indonesia. Cast-nya ada siapa lagi selain? Ada Nina Thomas, Randy Pangalila, ada Komo Riki, Gilang Dirga. Iya, banyak lagi. Ada Upi Isil. Iya, ada Upi Isil juga tuh nanti ya. Siap-siap Anda tertawa dengan sini dia tuh. Ikan ya. Semoga sehat selalu. Masih akan jalan-jalan keliling kota kayaknya ya untuk promo-promo lainnya. Semoga sehat, bisa berkumpul dengan keluarga secepatnya. Iya, kami mau nganterin kakek Tan ke Medan. Oh iya? Iya dong, ya Kiki. Keliling Medan abis ini. Tungguin yang di Medan. Iya, Medan terakhir di Medan. Tadi cerita tuh ditulis skenario-nya. Cerita apa yang ku tersimpan. Oke. Tuh jadi loh, terima kasih lagi sekali lagi. Semoga ketemu lagi ya. Asik. Bye-bye, terima kasih Salim Sumbar. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dah. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.